Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku dibonceng Nabi di atas seekor keledai. Ya, Arabnya, ya. Ya, baik. Kita oncai hadis ini. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Baik. Kalimat ini kita bahas dulu. Aku dibonceng Nabi. Sepengetahuan saya, ada 3 sahabat yang pernah berboncengan dengan Nabi, dan di atas kendaraan itu terjadi obrolan. Ada Fadl bin Abbas berboncengan di atas onta bersama Rasulullah. Tiba-tiba lewat seorang wanita dari suku Khotham. Fadl yang anak muda terpana dengan kecantikan wanita ini, dia pandangi, sementara wanita ini juga terpana melihat gantengnya Fadl. Saling memandang. Akhirnya oleh Rasulullah pandangannya dialihkan ke tempat lain, ke arah lain. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran la tathbutu ala rahilah." Wahai Rasulullah, bapak saya sudah sepuh. Perintah haji turun ketika bapak saya saking sepuhnya sudah tidak mungkin duduk di atas kendaraan. Boleh tidak sebagai anak membadalkan haji? Akhirnya Rasulullah mempersilahkan anak untuk membadalkan haji bapaknya. Pada kesempatan lain Rasulullah boncengan lagi dengan saudaranya Fadl bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas, yang hadis itu ada di Arba'in An-Nawawiyah. Ya gulam u'allimuka kalimatin idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'al billah
wa'lam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, sampai rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf. Wahai anak muda, ini ada pelajaran, tolong hafalkan. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Ketika kamu berjuang demi tegaknya Islam, dimusuhi oleh seluruh manusia di dunia, tidak usah takut. Kamu tidak akan celaka kecuali kalau kecelakaan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Pena untuk menulis takdir sudah kering dan pena sudah diangkat, berarti takdir tidak mungkin bisa dirubah. Nah, kemudian pada hadis ini Rasulullah berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang punya spesialisasi halal dan haram. Jadi kalau hari ini Mu'adz bin Jabal masih hidup, kalau ingin bertanya halal dan haram, pintunya ada pada Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana kalau pengen tahu ayat itu turun di mana, kapan, tanggal berapa, hari apa, itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau pengen seluk-beluk tafsir, Abdullah bin Abbas. Kalau ingin tahu hukum waris, ada pada diri Zaid bin Sabit. Di samping dia adalah sekretaris pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pengumpulan hadis, lihat dulu hafalan ranking 1 ada pada Abu Hurairah. Tapi kalau menulis hadis Rasulullah, maka Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada dua orang bertengkar, pintunya ada di Abu Shuraih. Inna qaumi idah talafu fi syai'in fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Dua kubu berseteru, aku datang, dua-duanya akhirnya mau berdamai. Jadi pintar mendamaikan orang yang bertengkar, itu Abu Shuraih. Jadi para sahabat itu punya spesialisasi ilmu sendiri-sendiri. Nah, Mu'adz bin Jabal yang ada pada hadis ini spesialisasinya adalah halal dan haram. Kemudian dibonceng di atas seekor keledai. Keledai ini dari mana? Ternyata keledai ini hadiah dari Raja Muqawqas. Jadi Rasulullah punya kendaraan keledai, itu hadiah dari Raja Muqawqas. Kenapa dapat hadiah dari Raja Muqawqas? Jadi Rasulullah itu dalam berdakwah tidak hanya ceramah, tapi menulis surat menyurat. Ada yang disurati kemudian akhirnya masuk Islam. Siapa itu? Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Ada dikirim surat, ternyata marah, akhirnya surat Rasulullah disobek. Itulah Raja Rustum, Raja Persia. Maka Rasulullah marah, sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, semoga kekuasaannya juga disobek-sobek oleh Allah. Besoknya si Rustum ternyata dibunuh keponakannya yang sudah tidak sabar pengen jadi raja. Nah, yang ketiga, Raja Muqawqas dikirim surat, tidak mau masuk Islam tapi tetap simpati. Akhirnya kepada utusan, tolong temui nabimu, nih keledai. Terus kemudian ada beberapa kain dan Maryah Al-Qibtiyah, budak milik Raja Muqawqas, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, hingga akhirnya Rasulullah punya anak dari Maryah Al-Qibtiyah, bayi bernama Ibrahim yang meninggal dunia di usia 16 tahun. Baik, keledai itu akhirnya beliau kendarai dan diberi nama Ufair.
sebagaimana unta beliau diberi nama Adba atau Qaswa. Jadi kadang-kadang unta Rasulullah dipanggil dengan Qadba, kadang-kadang dipanggil dengan Qaswa. Tapi keledai diberi nama Ufair, berarti memberi nama kepada binatang peliharaan boleh. Jadi yang punya nama tidak hanya manusia, binatang boleh diberi nama. Sebagaimana anak pasangan dari Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, lahirlah anak bernama Abu Umair, hobi memelihara burung. Nah, burung yang dia pelihara diberi nama Nuger. Jadi pada masa Rasulullah ada burung yang namanya Nuger, itulah burung milik Abu Umair. Baik. Keledai, kalau Bapak buka dalam hadis, ini binatang yang lebih berkonotasi negatif. Orang kalau ngomong teriak-teriak, inna angkarol aswati la sautul hamir, sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Kalau tidak salah, kalau teriak-teriak itu bahasa masarannya kempar-kempor ya Pak. Ya, kempar. Nah, itulah keledai. Allah menyebut itu suara keledai. Kemudian idza sami'tum nahiqal khimar fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau malam hari mendengar ringkikan keledai, segera baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha ra'at syaitonan, ringkikan keledai tanda keledai sedang melihat setan lewat. Orang ngaji seneng, baca Quran hobi, tapi tidak pengen ngerti isinya. Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai di atasnya banyak kitab. Jadi tiap hari baca Quran, tapi diajak ngaji untuk mempelajari isinya nggak mau, karena yang bagi dia target pahala itu lebih penting daripada ilmu. Padahal Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, kegiatannya membaca kitabullah dan mempelajari isinya. Jadi jangan hanya dibaca tapi juga dipelajari isinya. Kalau hanya dibaca itu keledai. Kemudian keledai secara status daging memang tidak boleh dimakan. Rasulullah mengumumkan pada perang Khaibar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil himar al ahliyah. Rasulullah mengumumkan tidak boleh memakan daging keledai yang dipelihara penduduk. Tapi kalau keledai liar itu boleh dimakan. Kemudian orang kalau siang hari semangat kerja luar biasa, begitu malam teksek bangun-bangun matahari terbit, itu orang Arab mengungkapkan atau para ulama, himarun fin nahar jifatun fil lail, keledai di siang hari dan bangkai di malam hari. Jadi kalau ngejar dunia siang hari semangat luar biasa, karena keledai ini binatang yang tenaganya ekstra, bisa diajak bekerja sepanjang hari, tapi begitu malam langsung taksek. Orang Arab menyebut nawam. Taksek itu bahasa Arabnya nawam. Atau dulu teman saya sekelas ketika dosen sedang ngajar, dia malah tidur. Dr. Abkar, dosen dari Sudan, negur, nimta naumata ahlil kahf, kamu tidur seperti tidurnya ashabul kahfi, saking anglernya. Padahal dosennya suaranya menggelegar, tidur aja angler, padahal duduknya paling depan. Baik, jadi keledai itu binatang yang konotasinya lebih banyak negatif. Saat itu ditunggangi oleh Rasulullah dengan Mu'ad bin Jabal. Nah, dari sini akhirnya kita juga dapat pelajaran, tidak semua yang haram itu najis.
tidak semua yang haram itu najis. Keledai kan tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Tapi najis tidak, buktinya Rasulullah mengendarai keledai. Pasti terjadi persentuhan kulit Rasulullah dengan kulit keledai. Jadi tidak semua yang haram itu najis. Seperti emas itu haram dipakai laki-laki. Tapi kalau saya pemilik toko emas, calon pembeli datang, milih salah satu emas, saya ambilkan, saya berikan, tangan saya tidak najis. Kain sutra laki-laki tidak boleh pakai. Tapi kalau saya pedagang kain atau penjahit, ternyata ada orang datang membawa kain sutra, saya jahitkan, apakah tangan saya harus dicuci? Oh, tidak usah, karena tidak semua yang haram itu najis. Baik, dari hadis ini kita juga dapat pelajaran bahwa inilah akhlak Rasulullah. Melihat Mu'adz bin Jabal jalan kaki, diajak boncengan, sehingga terjadi boncengan berdua di atas keledai. Tapi coba lihat, keledai secara fisik itu lebih kecil daripada kuda. Tapi yang naik itu dua orang Arab, bukan dua orang Masaran. Kan beda fisik orang Arab dengan fisik orang Masaran. Maka dikandung bab kan apa? Bolehnya berboncengan di atas keledai. Maksudnya apa? Binatangnya kecil, kalau kuat itu bisa dijadikan tunggangan kendaraan untuk boncengan. Akhirnya saya mikir-mikir, ini contohnya apa? Tiba-tiba di jalan saya melihat ada bapak abri gagah, istrinya juga badannya luar biasa, naik Mio. Saya lihat shock breakernya aman, tuh bannya juga aman. Akhirnya ingat hadis ini, hadis keledai. Mu'adz bin Jabal boncengan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu toh yang dimaksud. Baik. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, kalau diberi hadiah, manfaatkan hadiah itu. Rasulullah diberi hadiah keledai, ya dipakai. Jadi kalau bapak diberikan sesuatu oleh seseorang, untuk menghormati pemberinya adalah pakai. Tapi kalau yang memberi, jangan ngukit-ngukit, Pak, kan sudah saya kasih, kok tidak dipakai? Gak boleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sia-siakan pahala sedekah karena mengungkit-ungkit dan mengeluarkan perkataan yang menyakiti si penerima. Itu juga tidak boleh. Mau dipakai atau tidak biarin, saya tidak urusan. Tapi kalau yang dia posisi kita diberi, manfaatkan pemberian itu. Akhirnya di atas keledai terjadi obrolan. Nah, hadis ini sebenarnya tidak lengkap. Ada versi di Sahih Muslim di Kitabul Iman. Kalimatnya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Mu'adz menjawab, qultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kalau di situ, hadis itu kan tidak ada. Wahai Mu'adz. Mu'adz menjawab, labbaika wa sa'daika. Labbaik wa sa'daik itu ungkapan jawaban dari panggilan yang menunjukkan yang memanggil itu sangat terhormat. Coba kalau bapak dipanggil seseorang, orang itu posisinya sangat kita muliakan, jawabannya apa? Sendoko dawo kan ya. Nah, kalau orang Arab labbaik wa sa'daik. Kita kalau dipanggil oleh syekh kita itu jawabannya bukan na'am, tapi labbaik wa sa'daik. Karena kita menghormati syekh kita. Ternyata Rasulullah sudah dijawab labbaik wa sa'daika. Manggil lagi sampai 3 kali. Maka di kitab Riyadhus Shalihin ada bab dianjurkan untuk mengulang perkataan 3 kali, sehingga ada hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama thalathan wa idza sallama sallama thalathan.
Rasulullah punya kebiasaan kalau ngomong diulang 3 kali, kalau mengucapkan salam juga suka diulang 3 kali. Kan ada penceramah, ciri khas Pak Zainuddin MZ itu apa? Betul, betul, betul. Sampai kan 3 kali. Pak Zainuddin MZ itu kalau ceramah suka mengulang-ulang kalimat. Dan pengalaman kita belajar kepada para syekh begitu, menerangkan pelajaran, ada 1 kalimat penting beliau ucapkan 3 kali. Itu sering ulama-ulama Timur Tengah begitu. Termasuk teman saya, karena pulang duluan, tidak tahu pengumuman kalau hari itu gajian turun. Kan kita sebagai mahasiswa kuliah setiap bulan dapat gaji dari pemerintahan Arab Saudi. Nah, karena kita mendengar, akhirnya kumpul di ruangan pembagian duit itu. Nah, teman saya tidak tahu. Akhirnya besok kita kasih tahu, sudah dapat duit belum mukafaah? Oh belum. Nah, kita sudah dapat 1 kelas. Akhirnya teman kita masuk ke kantor bagian pembagian uang itu. Saat itu sedang adzan berkumandang. Ya Syekh, intinya saya kemarin belum dapat. Apa jawaban Syekhnya? As-salatu khairun minal fulus. As-salatu khairun minal fulus. Diulang 3 kali. Jadi orang Arab itu suka begitu. Apa karakternya mengulang 3? Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Akhirnya terjadilah obrolan. Maka dari sinilah para ulama menganjurkan ketika sedang mengadakan perjalanan dianjurkan ngobrol. Jadi ngobrol itu apa? Sunnah perjalanan. Bahkan kalau kita belajar surat At-Taubah, seandainya ada waktu mempelajari tafsir surat At-Taubah, mengadakan perjalanan jauh, ngobrol saling bercanda itu dianjurkan untuk menghilangkan kepenatan dan kebosanan. Jadi keliru kalau ada orang mengadakan perjalanan prinsipnya zikir sepanjang perjalanan, itu salah. Misalnya mudik dari Bekasi ke Masaran, karena suaminya aktivis pengajian, awas bu, anak-anak jangan ada ngobrol. Kaset tilawah disetel dari Bekasi sampai Masaran sambil di warning, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau Quran dibaca, tugas kita harus diam dan mendengarkan. Akhirnya tegang sepanjang perjalanan. Jadi ngobrol itu bagus. Bahkan saya masih ingat ketika Pak Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta melepas mudik gratis. Apa pesan beliau? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti begitu bus sudah dilepas mulai bergerak, coba HP dimatikan. Coba bapak cerita kepada anak-anaknya di bus panjang perjalanan tentang apa? Kisah bapak-bapak merantau dari kampung hingga akhirnya sukses di Jakarta. Nanti begitu ketemu Cirebon, terangkan kepada anak, ini kota udang, kota terasi. Cirebon juga punya wali, Cirebon juga punya batik trusmi. Begitu Brebes, terangkan Brebes punya telur asin. Begitu Tegal, terus disebutkan. Jadi ternyata Pak Anies mengajarkan kepada para penumpang untuk ngobrol, dan ternyata itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yaitu kenyataannya perjalanan, suami konsentrasi nyetir, istrinya OTW, anaknya mainan game, pembantu ternyata ikut karena sama-sama orang Masaran. Ternyata sibuk apanya? Sibuk jawab TTS sampai khatam.
praktis sepanjang perjalanan tidak ada obrolan, itu keliru. Silahkan ada tilawah, silahkan ada zikir, tapi ngobrol juga perlu. Nah, obrolan di sini adalah ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Mu'ad, tahu tidak apa hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya dan apa hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah. Oh, ternyata obrolannya seputar tauhid. Mu'ad yang ditanya dan tidak bisa menjawab, jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Ngapunten ya Rasulullah, saya tidak punya jawaban. Nah, inilah akhlak seorang muslim. Kalau ditanya tentang halal dan haram dan tidak bisa menjawab, haram hukumnya menjawab. Ikuti akhlak para malaikat. Disodorkan pertanyaan oleh Allah, jawabannya subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan engkau. Blokosuto, malaikat tidak bisa menjawab. Dan Rasulullah sering terdiam ketika ada pertanyaan sementara wahyu belum turun. Di Arba'in An-Nawawiyah hadis kedua, Rasulullah sedang dikelilingi para sahabat, malaikat datang, beberapa pertanyaan dilontarkan malaikat. Ada satu pertanyaan yang Rasulullah tidak bisa menjawab. Dengan jujur beliau bersabda, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Maaf, pertanyaan ini saya tidak punya jawaban. Dan Rasulullah tidak malu, kredibilitas beliau jatuh di hadapan para sahabat. Kok Rasulullah tidak bisa jawab? Jadi kalau tidak bisa menjawab, ya sudah, maaf saya tidak tahu. Maka para ulama menyebut la adri nisful ilmi. Menjawab saya tidak tahu itu setengah pintar, bukan bodoh, lumayan pinternya meskipun cuma setengah. Justru seandainya dia nekat menjawab, ternyata jawabannya salah, wah ini malah bahaya. Itu tidak boleh. Maka saya masih ingat di Republika tahun 95, kritikan Majelis Ulama Indonesia kepada para penceramah di TV yang dengan berani menjawab semua pertanyaan dari pemirsa. Akhirnya ada beberapa jawaban yang mukodimahnya menurut saya kalau tidak salah barangkali. Wah, itu kan jawaban yang tidak bertanggung jawab. Mendingan maaf saya tidak bisa, selesai. Di Madinah itu ada pakar hadis, beliau masih hidup, tapi karena saking sepuhnya beliau sudah tidak bisa ngajar di Masjid Nabawi. Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Kacamata beliau sangat tebal, sekarang sudah tidak bisa melihat. Dulu ya 15 tahun yang lalu ketika saya haji, setiap subuh pada maghrib saya ikuti kajian beliau. Setiap ada pertanyaan sesi tanya jawab, beliau terlalu sering menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan itu bukan aib, bukan menjatuhkan martabat. Bahkan begini, saya sedang nunggu duduk, beliau menyampaikan ceramah, teman saya berbisik, karena teman saya kuliah di Madinah, ini di sampingmu itu syekh ulama besar di kota Madinah, ternyata ikut ngaji juga. Mumpung dekat ulama, akhirnya saya bertanya. Ternyata jawaban beliau apa? Maaf saya sekarang jadi murid, kalau mau bertanya tanya kepada syekhnya. Padahal beliau bisa menjawab, tapi karena statusnya sebagai murid tidak berani memberi jawaban. Dulu ketika kita kuliah,
Saya sering ngetok pintu kamar dosen, bukan kamar, apa namanya, ruangan dosen, bertanya. Tidak, beberapa kali dosen itu memberi jawaban, afwan hada laisa takhassusi, maaf ini bukan spesialisasi bidang saya. Tanya ke syekh itu, padahal beliau bisa menjawab, merasa ada syekh yang lebih pas untuk memberi jawaban. Jadi keliru kalau orang begitu sembrono, apapun pertanyaan yang penting dijawab, padahal dia belum siap dengan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya karena Mu'adz tidak bisa menjawab, Rasulullah sendiri yang memberi jawaban. Ini bukti bahwa tidak selamanya orang bertanya otomatis tidak tahu. Kadang-kadang bertanya untuk ngetes, itu boleh. Jangan begini, jangan ada murid kritis. Guru membuat pertanyaan, sebutkan nama-nama apa begitu. Muridnya, memangnya Pak Guru tidak tahu kok nanya ke kita. Itu kan murid kurang ajar. Tidak selamanya bertanya menunjukkan dia tidak tahu atau tidak bisa. Seperti Allah, coba misalnya ada orang membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Malaikat penulis pahala kebingungan, fasoida ilas sama, naik ke langit, bertanya kepada Allah, orang ini diberi skor pahala berapa. Coba kalimatnya di hadis apa? Mada qala abdi, wahai malaikat, yang dibaca hambaku apa? Kok kamu tidak tahu skor pahalanya? Tapi hadis itu ada kurung buka, wallahu a'lamu bima qala abduhu, dan Allah lebih tahu apa yang dibaca oleh hambanya. Bertanya kepada malaikat bukan berarti Allah tidak tahu. Baik, akhirnya Rasulullah bersabda, hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah kita sebagai manusia beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Hak hamba, kalau dia sudah melaksanakan kewajiban tadi, Allah menjamin tidak akan mengadab hambanya yang beribadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Begitu mendapatkan ilmu ini, Mu'adz langsung, afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, boleh tidak saya terangkan kepada orang-orang? Kata Rasulullah apa? La tubasyirum fayattaqilu, jangan, ini ilmu khusus kamu, jangan disebarkan, khawatir disalahgunakan. Akhirnya apa? Ada orang berani maling. Loh, kenapa Pak berani maling? Yang penting kan saya tidak syirik. Orang yang tidak berbuat syirik dijamin tidak akan disiksa. Akhirnya ada orang yang berani berzina. Pak, kok berani berzina? Loh, hadis Mu'adz bin Jabal, yang penting tidak berbuat syirik. Jadi hadis ini akhirnya khusus kamu, jangan disebarkan. Maka di kandungan bab ada kalimat jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Coba di kandungan bab nomor berapa? Boleh menutupi ilmu, menyembunyikan ilmu demi maslahat. Di nomor berapa? Nomor 20. Kalimatnya apa Pak di situ? Oh bukan. Boleh menyembunyikan ilmu demi maslahat. Coba dicek. Nah, boleh merahasiakan ilmu demi maslahat. Kalau di teks aslinya jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Jadi gini, tidak semua materi itu harus disampaikan. Kalau akhirnya kalau disampaikan membikin kegaduhan. Contoh, saya ngisi pengajian,
di kantong-kantong saudara-saudara kita yang masih tahlilan dan lain sebagainya. Jangan langsung nembak tahlilannya. Oh, bisa diusir, cekap semanten, tolong jangan datang ke sini lagi. Jadi ilmu itu harus betul disampaikan, tapi tolong jangan malah menimbulkan kegaduhan. Karena khamr 13 tahun oleh Rasulullah dibiarkan di kota Mekah. Begitu di Madinah ternyata turun 3 kali. Yang pertama apa? Kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Khamr ada baiknya, tapi jeleknya lebih banyak. Beberapa tahun kemudian kan la taqrabus sholata wa antum sukara. Silahkan minum khamr, tapi nanti ba'da sholat, jangan sebelum sholat. Kan ada tadarus, tahapan, tidak jebret. Kadang-kadang ilmu beberapa dalil perlu disembunyikan. Contoh misalnya, ada anggota pengajian kita baru sekali ngaji. Saya sudah diajak jalan-jalan ke puncak. Akhirnya saya ajak sebagian teman kita, anggota pengajian kita. Ternyata beliau itu perokok dan senang musik. Jadi sepanjang perjalanan nyetir ke puncak Bogor itu kaset. Ternyata beliau sangat suka beruri Peso 5. Jadi sepanjang perjalanan itu beruri Peso 5. Nah, ada beberapa anggota pengajian kita bisik-bisik, kenapa kok tidak disuruh mematikan, biarkan dia baru ngaji sekali. Alhamdulillah 2 tahun ngaji, udah tidak merokok, sudah tidak musikan. Jadi tidak perlu orang baru sekali ngaji langsung diterangkan ini nggak boleh, ini salah, ini sesat, ini masuk neraka, belum siap mentalnya. Itu namanya boleh merahasiakan sebagian ilmu demi maslahat. Nah, hadis ini juga memberikan bukti seorang guru diperbolehkan memiliki murid spesial. Berarti Mu'adz bin Jabal itu murid spesial. Ini ilmu untukmu, jangan disampaikan kepada yang lain. Dan para sahabat itu ketika akhirnya menjadi guru-guru real, mereka punya murid-murid spesial. Seperti Anas bin Malik punya murid spesial. Saking spesialnya murid ini, sampai-sampai Anas bin Malik berwasiat, yang berhak memandikan jenazahku adalah Ibnu Sirin muridku. Bukan kerabat-kerabatnya, tapi justru Ibnu Sirin. Saking spesialnya murid ini. Baik, kalau di sini ada pendidik pasti merasakan ada murid-murid yang dispesialkan. Nah, kemudian kalau di Sahih Muslim, begitu Mu'adz bin Jabal jatuh sakit karena penyakit taun, sementara penyakit taun itu penyakit pasti mematikan, fa akhbaro biha Mu'adzun ta'assuman. Akhirnya hadis ini dibacakan juga oleh Mu'adz bin Jabal sebelum rohnya dicabut, khawatir dosa karena menyembunyikan ilmu, hingga akhirnya hadis itu kita pelajari hari ini. Coba kalau tidak disampaikan, sampai hari ini hadis itu tidak pernah kita dengarkan selama-lamanya. Dari sini berarti intinya adalah pastikan bapak-bapak mati tidak dalam keadaan berbuat syirik. Selesai, berarti bab 1 membutuhkan 3 kali pertemuan. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Alhamdulillah tidak ada bertanya. Berarti cukup. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di Selasa yang akan datang, masuk bab kedua, keistimewaan tauhid. Dimulai dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.